A. Pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakatun atau zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima, sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Pengertian zakat tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan salat secara benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk dalam orang-orang yang rukuk, yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. B. Dasar hukum zakat. Dalil zakat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang wajibnya keutamaan dan wajibnya zakat, seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa tafassilul ayati liqaumi ya'lamun. Yang artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Al-Quran surat At-Taubah ayat 11. Yang kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasalla alaihim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Materi selanjutnya adalah yang ke-C, tujuan zakat. Allah mewajibkan zakat kepada umat Islam dengan tujuan-tujuan yang mulia. Di antaranya 1. Islam mewajibkan zakat sebagai pembersih hati manusia dari sikap rakus, pelit, dan tamak. Juga untuk menghilangkan sikap mencintai dan ambisi terhadap dunia. Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Yang kedua, dasar memberikan zakat adalah empati dan rasa saling membantu. Dengan begitu akan terbentuk masyarakat muslim yang mencintai dan mendorong seperti bangunan yang saling menopang antara satu sisi dengan sisi lainnya, sehingga akan bisa mengurangi kasus pencurian dan tindakan kriminal lainnya. Yang ketiga, dengan zakat akan tercapai makna dan inti ibadah, juga makna tunduk yang mutlak serta penyerahan diri yang sempurna kepada Allah. Ketika orang kaya mengeluarkan zakat hartanya, maka pada hakikatnya dia telah melaksanakan perintah Allah dan telah mensyukuri nikmat Allah. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Surat Ibrahim ayat 7. Dan yang keempat, zakat bisa mendukung tercapainya program jaminan sosial dan keseimbangan kondisi masyarakat agar tidak ada jurang yang terlalu jauh antara si kaya dengan si miskin. Allah berfirman, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya yang ke-D, syarat-syarat zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib zakat dan syarat syah zakat. Ada 9 syarat wajib zakat menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, yaitu merdeka, Islam, mu'alaf, tidak mempunyai utang, jumlah hartanya sudah mencukupi atau melebihi kebutuhan pokoknya, harta sudah mencapai haul, harta milik sendiri, sudah memiliki harta yang mencapai 1 nisab, harta tergolong jenis simpanan yang wajib. Harta tergolong jenis simpanan yang wajib dizakati itu seperti apa? Seperti emas, perak, hasil pertanian, hasil perniagaan, dan hasil tambang. Yang kedua, syarat sah zakat itu niat dan tamlik. Tamlik itu memberikan hak kepemilikan. Saya akan menjelaskan mengenai
penerima zakat. Penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Biasanya disebut sebagai mustahik. Penerima zakat ada 8 golongan menurut Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Yang pertama yakni orang-orang fakir. Orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya, jumlah kebutuhannya itu 10, tetapi dia hanya mampu mendapatkan tidak lebih dari 3. Yang kedua yakni orang miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yakni panitia zakat atau biasa disebut sebagai amil zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Dalam memilih panitia zakat harus diusahakan yang memiliki sifat kejujuran serta menguasai hukum mengenai zakat. Yang keempat yakni mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam yang perlu ditundukkan hatinya. Yang kelima yakni budak. Dalam artian budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya. Yang keenam gorim. Gorim adalah orang yang memiliki hutang. Yang ketujuh fisabilillah. Di sini fisabilillah mempunyai arti mereka para pejuang yang berperang di jalan Allah secara sukarela tanpa mendapatkan bayaran. Yang kedelapan atau yang terakhir yakni Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Orang-orang yang berpergian atau biasa disebut sebagai musafir ini untuk melaksanakan suatu hal yang baik. Selanjutnya, macam-macam zakat. Secara umum, zakat dibedakan menjadi 2, yakni zakat jiwa atau zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran yang atau dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok atau yang mengenyangkan. Menurut tiap-tiap tempat atau negeri sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg. Atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan. Makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah itu seperti beras. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni beragama Islam. Yang kedua lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabis bulan Ramadan. Yang selanjutnya yakni mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi pada malam hari raya dan siang harinya. Yang selanjutnya yakni zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum. Adapun macam-macam zakat mal, yang pertama yakni zakat binatang ternak. Segala ternak yang dipelihara untuk diperkembangbiakkan dan telah sampai nisab diwajibkan membayar zakatnya. Alasan diwajibkannya menunaikan zakat hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing adalah karena hewan ini banyak sekali manfaatnya. Yang kedua yakni zakat emas dan perak, yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 20 miskol yakni 20 dinar setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram ke atas dan masing-masing zakatnya yakni 2,5%. Yang ketiga yakni zakat hasil bumi atau biji-bijian dan buah-buahan. Tidak ada kewajiban menunaikan zakat kecuali setelah dipanen. Zakat biji-bijian tidak dikeluarkan kecuali setelah biji tersebut matang, lalu dipetik dan dibersihkan dari kulit dan kotoran. Begitu pula pada buah-buahan, zakatnya setelah masak di pohon. Apabila pemilik pohon hendak menjual buah-buahnya sebelum layak dipanen supaya tidak terkena wajib zakat, maka yang demikian itu dimakruhkan karena ia melarikan diri dari ibadah. Yang keempat yakni harta temuan atau
Yang terpendam biasanya disebut rikas. Secara etimologi, rikas adalah sesuatu yang ditetapkan. Rikas adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikas yaitu harta karun yang ditemukan setelah terpendam di masa lampau. Adapun syarat zakat harta temuan, yakni yang pertama, penemu adalah orang yang diwajibkan berzakat, yaitu orang muslim. Selanjutnya, tempat ditemukannya rikas. Tidak diwajibkan zakat pada rikas, melainkan apabila penemu itu mendapatkannya di lahan yang tidak didiami oleh orang. Yang selanjutnya yakni mencukupi nisab. Nisabnya yaitu 20 dinar emas atau 85 gram atau 200 dirham perak. Yang keempat yakni tidak disyaratkan haul. Selanjutnya yakni hasil tambang atau biasa disebut dengan makdin. Makdin adalah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas, perak, besi, dan tembaga. Zakat makdin adalah zakat yang dibayarkan dari barang tambang apabila seorang muslim mengeluarkannya dari tanah yang tak bertuan atau dari tempat yang memang miliknya. Yang keenam yakni harta perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Yang ketujuh yakni zakat profesi. Zakat profesi yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wira swasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Adapun hikmah dari pengeluaran zakat ialah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan jiwa dari penyakit kikir, bakhil. Bila penyakit ini menguasai jiwa seseorang, ia tidak mampu melepaskan diri darinya. Penyakit ini mendatangkan murka dan kebencian Allah. Yang kedua, bahagia dunia dan akhirat adalah berupa hartanya bertambah dan berkah. Sebab orang yang menginfakkan sebagian harta akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah terhindar dari dendam orang fakir. Iri dan dengki orang fakir ini biasa berubah menjadi sikap permusuhan, berusaha untuk mencuri dan merampas hartanya, bahkan saja membunuh dan mencuri hartanya. Namun bila orang kaya bersikap lemah lembut terhadap orang miskin, berbagai dengan orang-orang fakir, menatap anak-anak yatim dan janda dengan pandangan kasih sayang dan membantu. Yang keempat, doa untuk muzaki. Dari orang yang menerima zakat dianjurkan mendoakan orang yang memberi zakat dengan mengucapkan hal yang baik agar ia dilapangkan rezeki serta selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu praktek zakat di Indonesia. Masyarakat di Indonesia biasanya menyalurkan zakat biasa lewat panitia zakat di masjid-masjid atau juga melalui lembaga-lembaga zakat dan swasta yang telah ditunjukkan pemerintah dalam menyalurkan zakat di Indonesia sepertinya sudah teratur dengan baik. Masyarakat yang berhak menerimanya pun telah menerima atau bisa dibilang tepat sasaran. Contoh dari lembaga zakat di Indonesia ialah seperti Dompel Duafa, Republik Rumah Zakat Bina, Insan, Portal Infak, Baitulmal Hidayatullah, Baitulmal Muamalat, Pos Keadilan, Peduli Umat, dan lain-lain. Permasalahan zakat di Indonesia.
Persoalan zakat adalah suatu yang tidak pernah habis dibicarakan. Wacana tersebut terus bergulir mengikuti peradaban Islam. Di Indonesia, persoalan yang muncul atas zakat sekarang: pertama, peran zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu hanya menjadi kesadaran personal. Membayar zakat merupakan kebijakan individual dan sangat sulfistik sehingga lebih mementingkan dimensi keakhiratan. Semestinya zakat adalah menjadi sebuah gerakan kesadaran kolektif. Taruhlah kita bisa canangkan gerakan sadar zakat seperti yang pernah dicanangkan oleh Presiden Megawati pada tanggal 2 Desember 2001 di Masjid Istiqlal.